agama yang mengajarkan tentang kebersihan, agama yang mengajarkan tentang kesucian. Maka kata Aisyah itu gini, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibina'il masjidi bidur wa tutayyiba wa tutahhiru wa antutan wa antunai. Kata Aisyah gitu. Jadi Rasulullah menyuruh kami agar kami membangun masjid, tempat sujud. Dur itu punya dua makna. Dur itu satu maknanya rumah, dur itu yang kedua maknanya kampung. Jadi Nabi menganjurkan kita sebagai umat Nabi Muhammad itu harus punya tempat sujud di masing rumah-rumah kita. Jadi rumah itu harus ada tempat apa? Sujud, harus ada tempat sholat. Karena sebaik-baik tempat yang di dalamnya ada tempat sujud atau tempat sholat. Yang kedua, dur itu punya makna kampung. Artinya setiap kampung ada berpenghuni, di situ harus ada masjid. Dan masjid itu diperintahnya apa? Harus bersih. Harus bersih. Tidak hanya bersih, tapi harus apa? Harus suci. Tidak hanya suci, tapi harus wangi. Nah, diajarkan gitu. Jadi nyuwun sewu, bersih belum tentu apa? Suci. Tapi kalau suci kemungkinan pasti bersih. Nyuwun sewu, makanya kalau ada baju terjilat anjing, setelah kering kan tidak kelihatan bekas jilatannya. Tapi statusnya tetap apa? Najis. Seperti itu. Nah, Islam menganjurkan sampai pada tingkat kesucian, tidak hanya sekedar batas kebersihan. Nah, ibu-ibu semuanya nyangkut nanti dalam sholat ini, ya kaitannya kenapa air ini penting kita bahas? Karena air ini menjadi media yang bisa mengantarkan pakaian kita atau benda-benda kita menjadi suci. Nah, sementara syarat sholat harus menggunakan pakaian yang suci. Kan syarat sholat gitu. Syarat sholat ibu-ibu apa saja? Ada yang tahu? Kenapa? Telah masuk waktu sholat, betul. Apalagi? Jadi jangan sampai sholat duhur jam 11, jam 10 ya. Nah, meskipun sergap, nutup aurat, nggak apa boleh. Suci dari badan pakaian. Suci pakaian badan dari apa? Dari najis gitu. Terus apa lagi? Masuk waktu sholat, apa boleh? Menghadap kiblat, betul. Apa boleh? Punya apa? Niat itu masuknya rukun nanti. Masuknya rukun. Ya, gitu. Jadi syarat itu gini. Kalau dalam fikih itu dikerangkakan gini. Ada namanya syarat wajib sholat. Ada namanya syarat mau sholat. Syarat wajib sholat itu gini. Syarat wajib sholat satu orangnya muslim. Itu syarat wajib sholat. Jadi kalau orang nggak mau sholat nggak apa-apa, asal kafir gitu. Yang kedua, balik. Anak-anak gak wajib sholat. Kayak ini masih anak-anak gak wajib sholat. Berakal. Nah, itu namanya syarat wajib tertuntutnya sholat. Ada namanya syarat sebelum masuk sholat. Salah satunya apa? Suci dari najis, suci dari hadas, hadas besar maupun hadas kecil. Hadas besar yang mewajibkan orang mandi junub. Hadas kecil yang mewajibkan seseorang apa? Wudu. Suci lagi dari apa? Hadas besar. Kemudian tadi menutup aurat, menghadap kiblat, dan masuk waktu. Nah, ibu sekalian, sehingga ini penting kita membahas tentang masalah air. Meskipun air insya Allah yang sering kita pakai adalah air yang itu, ya. Tapi kategori ini air menjadi bahasan. Baik, ini pagi ini kita akan membahas tentang air ini. Pak terima. Baik. Ini saya salah satu sumber yang saya ambil dari kitab Kifayatul Ahyar ya. Jadi Kifayatul Ahyar itu di sini juga ngambil dari kitab Fathul Qorib. Ini Fathul Qorib juga Takrib juga Bajuri juga di sini. Jadi saya ngambil patokannya dalam kitab ini. Ini karya ini masuk dalam mazhab Imam Syafi'i. Beliau banyak menukil dari pendapat Imam Abu Sujah pengarang kitab Takrib. Bapak Ibu rahimakumullah, ini satu kalimat apa namanya itu fikihnya ini. Saya akan dudukannya secara fikih.
Al-ma'u allati yajuzu biha at-tathiru sam'umiyahid. Air yang boleh dipergunakan untuk bersuci itu ada 7 jenis air. 1 ma'us syama'i, ya. 1 air hujan. Wa ma'ul bahri, yang kedua air laut. Wa ma'un nahri, yang keempat air sungai. Wa ma'ul bi'ri, yang ketiga tadi sungai. Yang keempat ma'ul bi'ri, air sumur. Wa ma'ul aini, yang kelima air sumber atau mata air. Wa ma'ul salji, yang keenam air es. Wa ma'ul barodi, yang ketujuh air barad atau air embun. Nah, ibu semuanya kita rata-rata sudah kenal air-air ini, gitu. Air hujan. Apa boleh saniki musim hujan. Artinya air hujan boleh disebut sebagai air suci. Air laut. Ketika kita sedang di kapal atau berada di pantai, nggak ada air tawar, wudu pakai air laut ya sah. Air sungai, ya, sungai yang mengalir ataupun air yang menggenang juga bisa ya. Nanti kita akan sebutkan pembagian-pembagiannya. Kemudian air sumur, ya. Belik, ya, sumber air. Napa Jawa niku? Belik ya. Nah, itu boleh digunakan untuk bersuci. Air es, ya. Jadi kalau kita misalnya piknik ke Eropa atau mungkin piknik ke sekarang termasuk Turki itu juga bersalju. Bahkan sekarang kalau kita jalan ke Taif pun itu kalau musim dingin gini bisa juga bersalju. Makanya besok Ramadan, yang Ramadan umroh itu sampai ke Taif. Jalan-jalan ke Taif. Nah, saya alhamdulillah sudah pernah ke Taif. Sana ada sambil ziarah, ada ziarah makam sahabat Nabi Ibnu Abbas. Wah, masya Allah, enggaknya nyaman banget. Saya kalau di masjidnya Ibnu Abbas itu terasa suasana di pesantren. Ya. Memang beliau ya seorang sahabat Nabi, ahli tafsir yang mengajarkan tentang ilmu Islam. Ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ini air ya yang sudah sering kenal. Oh, berarti air-air ini pada dasarnya yang sering kita kenal, air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air sumber, air es, air embun itu semua bisa digunakan sebagai alat bersuci. Lalu dari air-air ini, ya, air-air yang disebutkan tadi, ini pakai dalilnya dulu. Apa dalilnya boleh? Dalilnya diperbolehkan bersuci dengan menggunakan air hujan. Salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirukum bih. Dia Allah lah yang telah menurunkan kepada kalian dari langit air hujan. Untuk apa? Liyutahhirukum bih, ya. Untuk kalian bersuci, ya. Jadi ini sebagai dalil. Ibu-ibu boleh air hujan boten misalnya langsung lewat talang, gerucuk wudu. Banyak niku boten apa-apa, oleh boleh. Atau ditampung dulu juga boleh karena airnya suci. Ya. Ini salah satu dalil firman Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalil yang membolehkan bersuci dengan menggunakan air laut napa? Nah, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu." Ya, jadi kata Nabi, air laut itu suci airnya, Air laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Ya. Jadi air laut digunakan untuk dikonsumsi boleh kalau itu layak konsumsi, ya. Meskipun tidak dianjurkan. Katanya kalau kita itu terdampar di laut jangan sampai meminum air laut karena itu marai tambah ngelak haus. Nah, mudah-mudahan kita nggak ngalami terdampar, ya. Tetapi air laut dikonsumsi langsung boleh. Artinya secara hukum dia suci. Berwudu menggunakan itu boleh. Mandi junub boleh. Jadi kalau orang snorkeling sekaligus mandi junub itu boleh. Ya. Jadi seperti itu.
suci airnya, al-hillu maitatuhu, dan bangkai yang ada di dalamnya juga suci, halal. Artinya kalau mendapatkan ikan mati itu tidak harus disembelih, kata loh. Nah, ikan apa mawon yang hidup di laut itu halal. Yang penting jangan kapal selam. Nah, kapal selam itu nggak boleh dimakan. Artinya kategori ikan, ya. Misalnya nopo, ikan cumi boleh, ikan nopo mawon. Ya. Yang selanjutnya Bapak sekalian, dalil tentang nopo, dalil yang membolehkan bersuci dengan menggunakan air sumur. Ini salah satunya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Sahal radhiyallahu anhu, beliau berkata, qalu ya Rasulullah, innaka tatawaddu'a min bi'rin. Ya Rasulullah, innaka tatawadda'u min bi'rin budu'atan wa fiha ma yunji'un nasu wal haidu wal junubu. Faqala Rasulullah sallam al ma'u tahuru la yunajjisu syai'un. Jadi para sahabat mengajukan pertanyaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hai Rasulullah, engkau telah berwudu dengan air sumur budu'ah, padahal di sumur itu airnya telah dipakai mencuci orang yang banyak. Ada perempuan-perempuan yang sedang haid dan ada pula orang-orang yang junub. Rasulullah menjawab, air itu suci dan mensucikan, tidak ada satupun benda yang dapat menajiskannya air tersebut. Ya. Jadi air sumur yang kita buat, Bapak Ibu, ini termasuk air yang suci. Ya. Dan nyun sewu, sumur itu termasuk amal jariyah yang masuk pada 7 amal lestari. Jadi kalau kita punya sumur sekarang hidup, terus sumur itu berkelanjutan setelah kita meninggal, dipakai oleh anak kita, dilanjutkan oleh cucu kita, oleh buyut kita, terus menerus, itu menjadi jariyah. Sebagaimana Bapak Ibu membangun masjid, sebagaimana Bapak Ibu mewakafkan mushaf. Maka ada hadis itu 7 amal lestari. Salah satunya adalah man hafaro bi'ran, orang menggali sumur. Itu termasuk amal jariyah. Dan airnya itu dikategorikan air yang suci, bisa digunakan untuk bersuci. Selanjutnya Bapak sekalian, dalil diperbolehkannya bersuci dengan menggunakan air es atau air embun. Mana itu? Ini ada doa yang sering kita baca dalam sholat, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'anta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma gsilni min khotoyaya bima'in wasalji wal barad. Jadi salji dan barad, artinya air embun dan air es. Jadi ini menjadi, air ini boleh digunakan sebagai alat bersuci. Nah ibu-ibu sekalian, dari air-air tadi, baik air sumur, air laut, air air sumber, ya, air-air tadi, itu bisa dikelompokkan lagi menjadi 4 kelompok bagian air. Ini kalimatnya. Summal miyahu ala arba'ati aksamin. Air itu terbagi pada 4 bagian. 1 tohirun, mutohirun, ghairu makruhin, wa huwa al-ma'ul mutlaq. 1, air itu suci. Suci memang, zatnya air itu suci, mensucikan terhadap yang lain, ya, untuk orang bersuci atau menggunakan sebagai alat bersuci, ghairu makruhin, dan tidak makruh dalam penggunaannya. Jadi sekali lagi, air suci, mensucikan, dan tidak makruh mempergunakannya. Itulah yang disebut dengan air mutlak. Nah, air inilah Bapak Ibu yang boleh kita pergunakan untuk kita bersuci. Kita mandi junub, kita wudu, kita membersihkan najis, membersihkan hadas, menggunakan air mutlak ini. Air suci yang mensucikan, tidak makruh mempergunakannya. Ya. Jadi
Apa itu yang dimaksud dengan air mutlak, Bapak Ibu? Air mutlak itu adalah yaitu air mutlak itu artinya air yang belum tercampur oleh najis, belum juga tercampur oleh sesuatu yang suci yang bisa merubah warna dan rupa, dan juga air yang belum dipergunakan untuk bersuci. Itu namanya air mutlak. Belum berubah baunya, rasanya dan lain sebagainya. Ya. Jadi nih, ada air yang disebut air suci mensucikan. Yang kedua, ini kelompokkan dulu. Yang kedua, ada air itu tohirun, mutahhirun, makruhun, wa huwa al-ma'ul musyams. Yang kedua, ada air itu airnya suci, mensucikan, tapi makruh dalam menggunakannya. Apa itu? Wa huwa al-ma'ul musyamsu, air yang terkena panasnya mentari matahari, atau air yang dipanaskan dengan panas matahari. Nah, artinya gini, makruh itu bukan berarti tidak boleh, cuman sebisa mungkin kalau bisa dihindari. Ya, kan sekarang sering tuh, ya, nopo air pakai tampungan stainless, kemudian ngalir ke masjid untuk wudhu, posisinya pas panas seperti ini digunakan untuk wudhu. Itu secara hukum suci, mensucikan, artinya wudhunya sah. Cuman penggunaannya apa? Makruh. Makruh itu Bapak Ibu sebaiknya dihindari. Berpahala kalau ditinggalkan, meskipun tidak berdosa ketika kita melakukan. Oke. Bagaimana kalau misalnya dengan menggunakan water heater, itu yang dipanaskan seperti itu? Ya, nanti ini kita akan baca ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini, karena ada keterangannya gini. Ini kata Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang Aisyah menggunakan air musyams. Jadi syamsun itu maknanya matahari. Kalau musyams artinya air yang dipanaskan dengan menggunakan matahari. Air musyams yaitu boleh, air musyams itu boleh mengakibatkan penyakit belang. Artinya bisa mengakibatkan, maksudnya air musyams bisa mengakibatkan penyakit belang atau penyakit petiligo. Sebagaimana kata Nabi, man ightasala bima'in musyamsin fa asabahu wa tuha fala yu'manna ila naswa. Barang siapa yang mandi dengan air musyams lalu terkena penyakit belang, janganlah menyalahkan kecuali kepada dirinya sendiri. Jadi ini yang mengakibatkan bisa efek pada kulit. Larangannya begitu. Air yang kena matahari. Ya, kalau dalam fikih itu dijelaskan, bahkan tampungannya itu dari tambungan-tambungan tembaga atau elemen-elemen yang bisa mengakibatkan adanya mengakibatkan antara air dengan elemen itu mengakibatkan korosi, efek juga pada kulit. Nah itu. Jadi sebenarnya dalam Islam yang ditakutkan terjadi kemadorotan. Artinya kalau kita sering menggunakan juga nyun sewu, ya. Bagaimana kalau kita menggunakan water heater, mandi junub, wudu boleh nggak? Boleh. Tapi naono apa-apa aja disalah, kayak kata lah. Ya. Saya merasakan Bapak Ibu, saya mau dari dulu gitu. Aku nomor 50 kudu mandi nganggo air hangat. Ternyata betul. Saat ini nganggo air dingin langsung gampang meriang. Nah, jadi jangan nyalahkan. Ya salah saya sendiri. Kenapa? Karena diri ini tidak pernah akrab dengan alam. Dirubah gitu. Tapi boleh nggak? Boleh saja. Tapi yang dimaksudkan musyams di sini adalah air yang dipanaskan terkena panasnya matahari. Seperti ditampung tadi sering terjadi begitu. Terus bagaimana? Kalau memang masih ada air yang dingin, ya menggunakan air yang dingin suhu, jangan yang panas. Tapi kalau tidak ada, lagi yang masjid gitu, wayahe pun ajeng sholat, adanya ini bagaimana? Nggak apa-apa, pakai. Tetapi statusnya apa? Makruh. Atau mungkin kerannya dibuka dulu, biar ngalir dulu. Yang bagian panas biar
Kadang kan panasnya itu di paralon gitu. Nanti dialirkan, setelah itu agak dingin baru menggunakan yang dingin. Ada juga pernyataan dari sahabat Nabi Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab tidak suka menggunakan air musamas dan berkata air musamas itu menimbulkan penyakit belang. Nah, kata Umar bin Khattab. Nah, oleh karena itu ulama menstatuskan air yang terkena panas matahari statusnya tetap suci dan bisa digunakan untuk bersuci, untuk berwudu boleh, mandi junub boleh, nyuci pakaian boleh, tapi statusnya apa? Makruh. Terutama yang terkena langsung, seperti ketika kita gunakan untuk berwudu atau kita mandi junub. Oke. Panasnya karena matahari atau karena dimasak oleh komputer? Atau sumber mata air panas? Oke. Kalau di sini keterangannya pada panas yang dipanaskan terkena matahari. Jadi musamsu itu atau musamas itu artinya air yang dipanaskan. Samsu itu matahari. Air yang dipanaskan karena panasnya matahari. Ya. Meskipun sekarang kan ada namanya solar cell. Tapi solar cell itu kan tidak langsung panas matahari. Itu hanya untuk mengambil energinya saja untuk menggerakkan alat pemanasnya tadi. Ya. Artinya yang dimaksudkan di sini adalah tampungan-tampungan, kayak misalnya di kita ada yang dari stainless terutama, ya. Kan ada yang dari plastik, ya kayak mereknya kan ada yang penguin, ada apa. Nah, itu malah mungkin tidak terlalu panas. Apalagi juga warna kadang mempengaruhi. Warna biru itu termasuk tidak terlalu gampang terkena panas. Ya. Jadi kalau stainless biasanya cenderung mesti airnya panas. Ya. Nah itu termasuk air yang makruh. Artinya kembali lagi, air makruh itu bukan berarti air yang tidak boleh digunakan. Tetap boleh digunakan dan itu mensucikan. Cuman ketika penggunaannya itu statusnya makruh. Bisa berefek keburukan pada diri seseorang. Apa enggak? Nah, itu. Ada pertanyaan lagi sampai di sini? Ustaz kan istrinya dokter. Nggih. Sudah terbukti belum kalau air dipanaskan itu mengakibatkan itu? Oh, oke. Kayaknya kayak medis saya belum nggak paham ya. Karena istri saya juga sama sering mandi pakai air hangat gitu. Ya, kayaknya mungkin itu aja. Keterlatihan fisik aja. Badan itu kan gumantung kebiasaan. Gitu. Saya dulu waktu masih mahasiswa karena masih muda ya, tidur geletak sanggon-gon ki ora tahu masuk angin. Saniki geletak sini langsung masuk angin. Dulu nyun sewu, saya kadang ngisi pengajian sampai Wonosari sana. Wonosari sampai daerah daerah Semin sampai daerah jeneng apa? Legundi, udan-udanan dari sana. Kadang sampai ke sana daerah Wonosobo, daerah Temanggung. Dari sana jam 11 malam sampai Jogja mantrolan hujan enggak masuk angin. Sekarang kadang nyun sewu ngisi di Nitian, Gerimis, orang nganggo helm langsung pilek. Nah, itu. Mungkin badannya mulai rada aleman gitu. Nah, jadi saya juga begitu. Makanya karena mungkin sering menggunakan air dingin, air hangat, sehingga ketika terkena air dingin itu tadi rasanya itu dirasa-rasa. Ya meskipun kata orang karena memang sering menggunakan air hangat itu bisa lebih memperlebar pori-pori. Sehingga mungkin tadi mudah masuknya angin. Salah satunya itu. Tapi itu saya belum membaca artikel yang sebenarnya. Kayaknya seperti itu. Ya. Monggo Pak. Air sama itu berarti termasuk water tower itu ya? Oke. Ya. Itu yang dipakai di rumah tangga ini makro semua ini. Maksudnya nih, makro di sini bukan makro dikonsumsi ya. Tapi makro ketika digunakan untuk berwudu. Iya, makanya kan nggak ada air lain selain. Oke. Ya. Ya. Makanya tapi kalau hilang panasnya, hilang makruhnya, ngoten. Oh, gitu. Tidak selamanya. Jadi yang dimaksudkan air panas itu air terkena panas matahari langsung digunakan sering tuh Pak kita. Kalau kita buka air panas benar. Oke. Itu kan sudah dingin udah nggak makruh lagi. Jadi makruh itu menggunakan posisi air panasnya tadi. Jangan pakai wudhu ketika pancuran pertama ya. Oke. Kan kalau kita nyun sewu pas haji. Haji itu kan tampungan-tampungannya itu di atas. Paralonnya kan juga panjang. Itu kadang panas. Tapi kan apa boleh buat, tuh adanya cuman itu, kalau nggak mandi terus gimana nanti ya. Nah jadi kadang siang hari udah cuacanya panas, bajunya panas itu. Ya, itu ujian memang orang haji. Tapi nyun sewu itu tetap suci dan mensucikan.
tapi penggunaannya kategori makruh, sesuatu yang harus dihindari selama masih ada yang lainnya. Jadi kalau kita ngakali, misalnya tadi di masjid-masjid atau di tempat umum yang kadang sering ketika wudhu duhur ini dibuka kok langsung panas, kalau bisa dibuka dulu. Terus ada orang protes, ngapa ibu buang-buang air? Nggak buang-buang air, saya ngindari air makruhnya. Nanti setelah dingin saya akan menggunakan untuk berwudhu. Ya. Tapi kalau panas banget itu tinggal ngasih kopi dan jadi kopi. Jadi kembali lagi bahwa makruhnya itu penggunaannya. Jadi bukan status air tersebut makruh dikonsumsi. Ada lagi yang lain? Panasnya karena digodok itu. Enggak makruh. Kalau panas karena digodok, karena water heater tidak makruh. Karena matahari. Ya, karena panas matahari. Selanjutnya, ada air itu tohirun ghairu mutohirin wa huwa al-ma'ul musta'mal. Yang ketiga dari 4 bagian air ini, ada air yang disebut air suci tetapi tidak mensucikan. Apa itu? Yaitu al-ma'ul musta'mal. Air disebut air musta'mal, atau air yang sudah dipergunakan untuk bersuci. Ya. Makanya Bapak sekalian, ya, tidak pernah didapati zaman Nabi, zaman sahabat, meskipun sedang kesulitan air, mereka misalnya wudhu, lalu air wudhunya ditampung. Itu nggak terjadi seperti itu. Maka para ulama termasuk salah satu air mustakmal itu adalah air yang sudah dipergunakan untuk bersuci, atau air yang pernah digunakan untuk menghilangkan hadas. Nih, air mustakmal tetap suci statusnya. Sekali lagi, air mustakmal tetap suci status airnya, tetapi dia tidak bisa mensucikan. Berdasarkan pada hadis Nabi SAW, khalaqallahu ma'an tahuran la yunajjisuhu syai'un illa ghayyara ta'muhu aw rihahu. Jadi kata Nabi, Allah menciptakan air itu suci, mensucikan. Tidak ada satupun perkara yang boleh menajiskannya air itu, kecuali perkara itu menjadi berubah rasanya atau aromanya. Nah, sehingga Bapak Ibu nyuwun sewu, air mustakmal ini yang disebut air mustakmal tadi itu dikelompokkan lagi, ya. Ada pengelompokan pada 3 bagian. Ada mustakmal. Mustakmal itu bahasa kitanya itu pernah sudah dipakai. Satu, mustakmal bekas air menghilangkan hadas. Kayak tadi, air wudhu, ketika kita wudhu kemudian kita tampung di bawahnya pakai ember lagi, maka statusnya air itu air mustakmal, karena air tersebut sudah jenisnya sudah digunakan untuk menghilangkan hadas. Yang kedua, atau air yang pernah digunakan untuk menghilangkan najis. Menggunakan najis ditandai, maka itu menjadi juga air mustakmal. Yang ketiga, air yang tercampur dengan benda yang suci tapi mengalami perubahan baik rasa, aroma atau warnanya. Contohnya air yang tercampur kena teh, maka itu statusnya suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ya. Jadi kembali lagi Ibu sekalian. Ustaz, kalau misalnya gini, saya wudhu, kan di tangan saya ini masih ada air, kemudian ngalir ke tangan saya berikutnya. Itu air mustakmal enggak? Jadi selama dia masih berada pada anggota tubuh kita, itu tetap dikategorikan bukan sebagai air yang mustakmal. Atau gini, nyuwun sewu, makanya hati-hati. Ya, kita seringkali mandi di kamar, wudhu di kamar mandi. Terus di bawahnya ada ember. Gitu. Nah, kalau air wudhu itu yang ada di ember, itu statusnya mustakmal. Artinya air itu tidak boleh digunakan untuk apa? Untuk wudhu lagi, air itu. Tapi kalau misalnya nyuwun sewu, kerannya terus gerucuk, nanti oke, nah itu sudah beda lagi statusnya.
Jadi kalau air wudu kita tampung hanya itu-itunya, maka itu menjadi air yang mustakmal, tidak boleh digunakan untuk bersuci lagi. Nah, kadang kita sering nyun sewu wudu pakai keran itu, lalu di bawahnya ada ember kecil. Ketika nyun sewu kita cebok menggunakan air itu. Padahal nyun sewu, cebok itu harus menggunakan air suci yang mensucikan. Tidak boleh dengan menggunakan air mustakmal. Ibu-ibu nggak boleh cebok pakai Sprite, nggak boleh. Nggak boleh pakai Fanta, Coca-Cola. Itu sama, mustakmal. Ya boros. Okay? Kalau ini kan, Nah. di masjid itu sering ada wudhu, tapi di bawahnya tuh ditampung air jadi kakinya wudhu. Ada kedua apa? Iya. Ada segisinya. Iya. Iya. Nah kita kaki itu dipakai itu suci. Iya, enggak. Nah, kalau airnya itu nyun sewu, kalau airnya kategori mengalir itu boleh. Tapi air bekas wudhu, Ustaz. enggak. Jadi kita wudhu mengalir, airnya tuh ditampung oleh masjid itu. Iya, kalau airnya menggenang di situ, ya itu termasuk mustakmal. Tenang itu, Ustaz. Ya, artinya kalau kita mencucikan bagian kaki kita dengan air itu nggak boleh. Tapi air itu najis ya. Enggak, kalau najis enggak. Jadi istilahnya kita sudah wudhu dengan sempurna. Nginjak itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, ini kita baru sampai pada bahasan air suci tapi tidak mensucikan. Jadi kalau ibu-ibu misalnya sewu, pas basuh muka pakai keran, basuh tangan pakai keran, gosok rambut pakai tangan. Tapi pas kaki pakai air itu, nah itu namanya enggak. Pas bagian kakinya pakai air yang mustakmal, itu tidak sah. Walaupun itu di ember nyampe lobet-lobet. Nah, makanya solusinya bagaimana? Kalau misalnya kita airnya ngalir, kan itu jadi air banyak. Tidak termasuk air yang mustakmal tadi. Airnya mustakmal itu gini. Mustakmal itu air yang sudah dipakai kita tampung, itu namanya mustakmal. Tapi kalau itu dicampur lagi menjadi banyak, ya itu menjadi air yang bukan mustakmal lagi, itu sudah menjadi air yang banyak. Itu termasuk air mengalir yang di ember. Iya, makanya kalau kita nyun sewu, kayak misalnya kita kan sering eman-eman tuh dibuang air bekas itu, kemudian kita sekali waktu butuh pipis, asal keran kita ngalir nanti airnya buluber-buluber, ya termasuk tidak mustakmal lagi. Seperti itu. Maksudnya nggih? Kenapa demikian? Hukum itu al-hukmu yaduru ma'idamil ilah wujudan wa adami. Hukum itu bisa berubah karena ada alasan satu. Jadi kalau tadi ditampung menjadi air mustakmal, tapi ketika bercampur lagi dengan banyak jumlahnya, bukan lagi menjadi air yang mustakmal. Itu kembali lagi menjadi air mutlak, air suci yang mensucikan. Sehingga bagi sekarang nah kita sudah tahu kalau air sering ditampung pakai ember air wudu, kalau kita mau nyun sewu BAB atau BAK, itu kerannya dialirkan lagi. Supaya air yang bekas tadi kita wudu bercampur lagi dengan air yang banyak. Statusnya tidak lagi menjadi air yang mustakmal. Nonton ya? Ngawekannya seperti itu. Nggih, Bu, monggo. Mau tanya kalau sebelum itu. Nggih. Musim kemarau itu kan ada itu sangat-sangat Terbatas. Nggih. Terus kalau kan beli satu tahun itu 10.000 atau 10.000. Nggih. Terus kalau mau dibayar banyak itu kan tidak boleh sama itu. Nggih. Kita ambil dari yang dari dicucui, kita udah pakai juga itu sudah sama. Iya, boleh. Boleh ya. Wudu itu ibu sekalian, yang saya wudu itu Nabi itu wudu paling banyak 1/3 mud. Nabi kadang wudu sering menggunakan air 1/3 mud. 1 mud itu berapa? 1 mud itu kurang lebih 6 on. Ya, 1 liter, setengah liter lebih dikit. Nabi itu 1/3-nya, kurang lebih hampir hanya berapa? 300 milian. 300 mililiter Nabi wudu itu. Ya. Nah, saakua itu Nabi wudu segitu. Mun awake kan ora marem ora kepioh. Gitu. Nggih. Nggih. Ah. Dikobok. Ya, nggih. Kalau dikobok kemudian dari air tadi muka kita kembali ke situ, itu namanya menjadi air yang mustakmal. Makanya kalau ngambil air, nyun sewu, airnya misalnya di botol nggih.
Di botol kita tuangkan, dibersihkan dulu untuk tangan. Ngambil lagi, tuangkan, lalu digunakan untuk kumur. Tuangkan lagi, digunakan untuk muka. Jadi kalau airnya sedikit, supaya tidak kategori menjadi air yang mustakmal tadi, caranya begitu. Atau dengan menggunakan ciduk yang langsung disiramkan ke anggota kita. Boleh? Boleh, seperti itu. Dan tidak harus banyak, sedikit wudu itu. Ya, yang penting kategori ngalir. Karena perintahnya tadi, faghsilu wujuhakum. Ghusalah niku harus ngalir, airnya rada oke. Tapi kalau masaha, mengusap cukup membasahi. Ya, kalau wudu tetap harus mengalir. Untuk muka, untuk tangan dan kaki harus air yang mengalir atau ghusalah. Baik ya. Jadi Ibu sekalian, ya, air-air tadi, air suci tercampur dengan sesuatu yang suci, kalau itu mengalami perubahan rupanya atau rasanya atau aromanya, itu air mutlak tadi menjadi air mustamal. Mustamal itu apa? Air suci tetapi tidak mensucikan. Kalau nyun sewu, ini air galon. Pertanyaan saya, ini suci enggak? Suci. Mensucikan enggak? Hah? Mensucikan. Ya. Tapi kalau air galon ini saya tak kasih pewarna merah, suci enggak? Suci enggak? Suci. Pewarnanya suci. Saya masukkan pakai gincu jadi merah. Mensucikan enggak? Enggak. Artinya air itu tidak boleh digunakan untuk apa? Bersuci, mandi untuk wudu, mandi junub, menghilangkan najis, enggak bisa menggunakan air itu. Atau yang sewu, itu aqua, saya kasih gula, rasanya berubah menjadi manis. Suci enggak? Mensucikan enggak? Enggak. Kenapa? Rasanya sudah berubah. Nggih. 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 Iya. Kalau berubahnya itu karena nopo keadaan alamnya, atau air yang lama sekali kayak kolam nganti warna hijau, itu tetap suci mensucikan. Ya. Nggih, atau nyongso air kali nganti butek warnanya kuning. Pakai wudu boleh enggak? Boleh. Pakai mandi boleh? Boleh. Nah, ora jijik kan itu. Termasuk cuman itu saja, tapi tetap suci mensucikan. Nggih. Ya. Jadi kembali lagi, berubah rasa, berubah atau nyongsewu, air ini kita kasih molto. Gitu. Molto menjadi wangi. Suci enggak? Suci. Mensucikan enggak? Enggak. Makanya hati-hati. Ibu-ibu kalau pakaian mau dikasih pewangi, pastikan dulu pakaiannya sudah suci dulu. Caranya bagaimana? Nanti kita akan masuk pada bahasan yang berikutnya supaya kita pas. Oke. Nah, jadi nyun sewu, bila air suci mensucikan berubah rupa atau rasa atau aroma, tidak harus tiga-tiganya, maka status air ini suci. Kalau yang campurannya suci, tetapi tidak bisa digunakan sebagai alat bersuci. Ya. Kalau dikonsumsi boleh. Selanjutnya Bapak sekalian, yang keempat, ada air itu ma'un najsin, wa huwa alladzi khalat bihi najasatun wa huwa dunal qulataini aw kanal qulataini fataghayyar. Yang keempat, air itu ada yang disebut dengan air najis. Air yang kemasukan benda najis. Dan air itu kurang dari 2 kolah. Atau ada 2 kolah tetapi mengalami perubahan. Ya. Ini Ibu sekalian. Air itu dikelompokkan lagi. Ada air kurang dari 2 kolah. Ada air lebih dari 2 kolah. Atau kalau kita kelompokkan, ada air kategori banyak, ya, sedikit, yaitu air yang kurang dari 2 kolah. Ini bila terkena najis otomatis jadi najis sekalipun tidak ada perubahan pada airnya, baik warna, aroma atau rasanya. Contoh, bangkai cecak
najis apa suci? Najis. Kalau bangkai cecak itu nyemplung neng air aqua itu yang sak galon itu statusnya suci apa najis? Padahal nggak berubah baunya, nggak berubah rasanya, nggak berubah warnanya. Najis nggak? Najis. Kenapa? Karena kategori air sedikit. Nah, nanti sedikit itu berapa, banyak berapa. Yang kedua, dikategorikan sebagai air banyak, yaitu air yang mencapai 2 kolah. 2 kolah. Air 2 kolah ini tidak otomatis menjadi najis bila terkena najis, kecuali ada perubahan pada aroma, rasa atau warnanya. Maksudnya gimana? Matur. Mungkin jenengan segera isu haji dan umroh ke Baitullah bersama Pak Murdin. Nah, kembali lagi. Kalau airnya air besar, kategori air besar. Kalau kategori air besar itu tidak otomatis dikategorikan najis ketika terkena najis, kecuali mengalami perubahan aroma, rasa atau baunya. Nah, sekarang kita perlu tahu berapa itu 2 kolah. Nah, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Idza balagol ma'ul qulataini lam yahmilu." Apa namanya? Idza balagol ma'ul qulataini lam yahmilu khabatan. Apabila air sudah mencapai 2 kolah, maka ia tidak menjadi mengandung kotoran atau tidak menjadi najis. Nah, ibu sekalian, ini yang harus kita pahami, berapa itu 2 kolah. Wal kullatani khamsumi'ati ritlin bil iraqi takriban fil asah. 2 kolah itu mencapai 500 kati atau 500 pon Baghdad. Kalau dengan menggunakan konversi liter, 2 kolah itu 500 kati atau kurang lebih 270 liter. Atau tampungan air 60 kali 60 kali 60. Moga dibagikan dulu. Dalam? Oke. Iklan dulu. Ini air apa? Air jeruk nih? Iya. Jeruk. Air kemarin. Oh, oke. Ini lagi dimasukin. Oke. Monggo sambil diunjuk, sambil dimakan snacknya, ya. Sambil ngaji gak ini? Sambil jalan ya? Nah, ibu ini ada air putih. Ini statusnya air ini apa? Suci gak? Suci. Mensucikan gak? Hah? Ini air putih. Oh, air putih. Yang putih ini mensucikan. Berarti saya wudhu pakai air ini bisa? Bisa. Oke. Meskipun ini air mengalami sulingan, air aqua gitu. Artinya air ini suci, mensucikan. Nah, Kalau air itu sudah kita minum kayak gitu, Ustaz, boleh buat wudhu sisa? boleh, nggak apa-apa. Nggak najis, nggak apa-apa. Kan bibir kita nggak najis. Nggak najis. Nah, air yang sedikit itu juga nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ya. Nggak mustamal. Mustamal itu bila digunakan untuk bersuci atau mustamal digunakan untuk menghilangkan najis. Kalau misalnya dipakai, ya misalnya kita konsumsi, itu tidak dimasukkan kategori mustamal. Nah, nyun sewu. Kalau air ini boleh nggak dikonsumsi? Dikonsumsi, diminum? Boleh. Suci nggak? Suci nggak? Suci. Mensucikan nggak?
Enggak. Artinya kalau saya wudhu menggunakan air persan jeruk itu enggak sah wudhunya. Karena airnya kategori air mustakmal. Baik, Ibu sudah bisa siap? Karena ini fokusnya di sini sekarang ini. Karena ini kaitan dengan ibu-ibu nyuci pakaian, wudhu dan lain sebagainya. Ya. Ibu-ibu, ini air besar adalah air yang mencapai 270 liter tampungannya. Sekali lagi, kalau air mencapai tampungan 270 liter, maka kategori air ini air banyak. Kurang dari 270 liter, maka disebut kategori air sedikit. Apa yang membedakannya, ibu-ibu? Kalau air kemasukan benda najis pada air yang kurang dari 270 liter, berarti otomatis air itu menjadi air yang najis ini, ya. Makanya ibu nyusun sewu. Sini. Ibu-ibu punya air 1 ember. Asa-asa biasanya agak ember ya. Nah, ember. Ada enggak jumlahnya sampai 270 liter? Enggak. Terus sama ibu-ibu dikasih air. Suci enggak? Airnya dari keran tuh, digerujuki nganti ke bak. Suci kan? Suci. Terus ibu-ibu nyusun sewu nyuci kelambi. Enten celana dalam, enten baju dalam, anak apa, dan enten kencing anak kita, bayi kita, cucu kita, dikum jadi siji. Statusnya air ini menjadi apa? Najis. Ketika dia menjadi najis, maka semua yang nempel di situ menjadi barang najis. Ya. Terus bagaimana Ustaz? Ya masih najis itu. Harus disucikan dulu. Cara mensucikannya bagaimana? Nah, kalau misalnya sewu, ibu pakai 2 ember, iki pun dikupiah-kupiah sama gorinso, tapi statusnya masih najis karena ada barang najis. Solusinya bisa seperti ini. Mungkin dari awal dipisahkan dulu pakaian yang ada najisnya. Nah, caranya pripun? Jangan dicelupkan, ya. Kalau misalnya sewu, ini enten celana anak sing kena pipis dan lain sebagainya. Kemudian ibu-ibu ngambil napo gayung, kemudian dicelupnya teng gayung, niku jadi najis, tetap nggak bisa suci. Caranya pripun? Disiramkan. Nah, airnya diambil, disiramkan ke celana itu sampai rata. Tidak harus pakai sabun, nggak apa-apa. Tapi ini pakaian ini sudah suci. Atau pakai keran, kerannya diputarkan meskipun kecil, kemudian digerucuki satu-satu, dicampurkan dengan yang suci tadi, itu otomatis sudah menjadi suci. Tapi kalau ibu-ibu tadi kabeh ono pakaian kena kencing dan lain sebagainya, dikum menjadi satu, kemudian setelah itu digerucuki, lalu dipersih, digabungkan lagi di sana, dikasih air lagi dalam 1 ember, najis lagi. Ya. Makanya pastikan ibu-ibu, ya, jangan juga ibu-ibu gini, ya. Ini pakaian belum suci nih. Pakaian belum suci, tapi dikum lagi dengan menggunakan air yang mustakmal. Misalnya pripun? Ini belum disucikan nih, masih najis. Kemudian sama ibu dimasukkan ke air mustakmal, air yang sudah dikasih molto, wangi-wangian. Ini kan mustakmal. Karena berubah napa nih? Aromane. Itu air seperti itu tidak bisa mensucikan. Maka sekali lagi caranya tadi, ketika airnya kurang dari 2 kolah, maka airlah yang datang kepada benda yang terkena najis. Tapi nyun sewu, kalau airnya air banyak, kayak ibu-ibu nyuci baju neng kali, nyuci baju neng kolam renang, gitu. Artinya airnya lebih dari 270 liter, meskipun langsung di situ, dikepiah-kepiah di situ, tetap menjadi suci meskipun itu najis. Kecuali airnya berubah, bar kena pipis kok kolam renang jadi hijau. Nah itu jadi mutan najis. Tapi kalau nggak menjadi mengalami perubahan, ya tetap dia tidak najis. Tapi kalau air sedikit mau berubah atau tidak, tetap dia menjadi najis. Baju yang kita pakai tetap najis. Iya tetap najis, maka harus disucikan. Ya, monggo Bu. Kalau saya mencuci, Nggih. itu yang terakhir itu saya kasih mulutung. Nggih.
Nggak apa-apa. Yang penting sudah dipastikan dari awal sudah disucikan dulu. Oke. Setelah itu dikasih molto nggak apa-apa, kasih pewangi nggak apa-apa, karena justru perintah Nabi untuk menggunakan wangian, nggak apa-apa. Seperti itu. Artinya bahwa air suci yang sudah dikasih aroma wangi itu statusnya menjadi air mustakmal, air yang tidak bisa mensucikan. Terutama yang masih ibu-ibu muda, ibu muda yang kadang-kadang yang sewu anak masih pipis di celana dan lain sebagainya, atau mungkin kita punya orang tua yang sudah beser, itu pastikan kalau pakaian itu terkena air najis, diusahakan dipisahkan supaya disucikan terlebih dahulu dengan cara dikerucuki. Nah ibu sekalian, kalau misalnya gini Pak Ustadz, bagaimana? Itu kan toren kan rata-rata besar 500 liter. Toren kita rata-rata 500 liter, itu kategori air suci. Atau sumur kita, pertanyaan saya Bu, sumur kecemplung tikus, bangkai tikus, najis nggak? Najis nggak? Nah, kalau sumurnya banyak, ya artinya airnya banyak, lebih dari 250 liter, itu kategori air banyak. Kalau pada air sumur yang kemasukan tadi tidak berubah rupanya, tidak berubah rasanya, tidak berubah aromanya, itu tidak otomatis menjadi najis. Tapi kalau airnya kok berubah rasanya, ambune berubah, maka itu menjadi air najis. Caranya pripun? Caranya bangkainya diangkat. Setelah diangkat ke beberapa hari, hilang aromanya, atau dikasih tawas, hilang aromanya, kembali air itu menjadi air suci, mensucikan. Nah, sehingga ibu-ibu sekalian yang saya sarankan, kalau ibu-ibu misalnya mandi junub, pakai air yang di ember itu. Kalau air yang di ember kemudian ibu mandi dengan air itu, ketika air itu kembali ke situ kan menjadi mustakmal. Maka solusinya bagaimana? Maka keran tetap kita putarkan supaya air ngalir, ngerujuk ke ember, kita mandi nyidui ember nggak apa-apa, karena itu kategori air yang banyak, supaya tidak statusnya menjadi air mustakmal atau menjadi air najis. Jadi kembali lagi, ini bab-bab air ini kenapa harus kita perhatikan? Karena nyangkut tentang pakaian nanti nyangkut tentang caranya kita sholat. Padahal sholat syaratnya adalah harus suci dari najis. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak, alhamdulillah. Kalau kita tidak menemukan air, kan kita boleh tayamum. Misalnya dari pesawat. Padahal kalau memang air aja bisa buat wudhu, kan bisa disemprot pakai semprotan atau pakai aqua. Jadi nggak batal itu tayamumnya. Jadi gini, bahasa Quran, bahasa hadisnya itu, satu, alasan orang boleh tayamum. Satu, karena tidak ada air. Dua, karena sakit. Yang ketiga, karena kesulitan menggunakan air. Artinya gini, orang sakit, ada air tapi orangnya sakit, nggak boleh terkena air, maka boleh diganti wudhu dengan tayamum. Seperti itu. Yang kedua, atau nggak ada air, memang nggak ada air sama sekali, maka wudhunya diganti dengan tayamum. Atau yang ketiga, airnya ada, gitu, orangnya nggak sakit, tapi kesulitan menggunakan air. Seperti apa? Ketika kita wudhu di pesawat. Tapi kalau di pesawat misalnya ada pesawat bisa ke depan misalnya membolehkan, nggak apa-apa, silakan wudhu menggunakan air, ya pakai itu. Tapi kalau itu mengakibatkan pada efek bahaya penerbangan, maka itu kategori ada air, bisa menggunakannya, tapi kita kesulitan mempergunakannya karena alasan syar'i, maka itu tetap menjadi alasan bolehnya wudhu diganti dengan tayamum. Cuman nyun sewu, tayamum hanya berlaku untuk satu sholatan. Sehingga kalau ibu-ibu di pesawat kok jamak, sholatnya dijamak, digabungkan, maka selesai sholat yang pertama, misalnya duhur selesai, kan tayamum dulu, tayamum, kemudian sholat duhur. Selesai duhur, mau sholat asar, maka harus tayamum lagi. Jangan menggunakan satu tayamum.
tayamumnya hanya berlaku untuk 1 kali sholat. Itu yang membedakan tayamum dengan wudu. Tapi kalau wudu enggak, wudu itu mulai tadi subuh sampai sekarang belum batal, duhur boleh menggunakan wudu itu, asar belum asar boleh menggunakan wudu, sampai besok subuh lagi boleh, asal nggak batal. Ya, itu bedanya. Ya. Jamaah kami fasilitasi dengan semprotan. Ya. Ya, semprotan segini. Oke. Tapi kan itu cukup sekali untuk lumayan ngalir. Ya. Dan begini. Nah, itu lebih utama pakai itu semprotan Ya. atau kita perintahkan mereka, kita suruh mereka pakai semprotan atau lebih baik tayamum. Ya. Kalau bisa menggunakan air dengan air yang sedikit, kembali lagi, yang namanya membasuh membutuhkan air yang mengalir. Artinya tetap ada aliran, tidak cukup hanya membasahi. Karena bahasa Qur'annya faghsilu. Ghusala itu dalam bahasa fikih selalu dikatakan air yang mengalir. Sehingga butuh ada tampungan dulu. Harus ditampung dulu. Ditampung bahasanya ghurfah. Satu tampungan tangan ini ditampung gitu. Airnya tampung meskipun tidak banyak. Kemudian disiramkan kategori air banyak. Enggak apa-apa, boleh. Tapi kalau cuma disemprot asal basah atau ke kain asal basah, nggak bisa. Itu semprotannya mengalir, Ustaz. Oke. Kalau mengalir nggak apa-apa. Ketika kita wudukan itu usapan wajah ngalir loh. Nggak apa-apa. Boleh. Itu lebih utama itu, karena tetap lebih utama menggunakan air daripada tayamum. Tapi kalau misalnya penerbangan mengatakan nggak boleh, ini tetap bahaya. Ya kita ngambil kondisi darurat. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Dalam kondisi darurat, sesuatu yang tadi tidak boleh menjadi boleh. Tercerabut hukumnya, namanya itu rukhsah, keringanan dalam beribadah. Tapi ketika bisa menggunakan air, maka tetap gunakan air. Nah, sekarang persoalannya tayamum. Ya. Tetapi di dalam tas kita ada air. Ya. Dan dia mampu menggunakan, berarti batal. Enggak. Tayamumnya. Enggak. Karena tadi bagi orang tersebut berarti kategorinya rukhsah, tidak menggunakan. Jadi gini, batal itu gini, batal tayamum bila orang wudu tidak ada air. Bahkan menyangka ada air pun bisa membatalkan tayamum. Jadi kalau misalnya gini, saya wudu karena gak ada air sama sekali, kemudian saya tayamum. Kemudian ketika saya mau sholat, saya berkeyakinan, kayaknya neng dapur ono banyu neng embet. Itu saya tidak boleh sholat dulu, memastikan ada air. Kalau ada air, batal tayamum saya, karena harus diganti dengan air. Karena tadi alasannya dia ganti wudu dengan tayamum karena tidak ada air. Ini wudu, ini tayamum ada air, tapi keterbatasan menggunakan air. Maka itu statusnya seperti orang yang sakit, ya, tidak boleh menggunakan air. Atau kategori alasan yang ketiga, ada air tapi kesulitan menggunakan air. Tapi selama bisa diakali, itu air lebih utama daripada menggunakan tayamum. Dan sekarang sudah banyak dilakukan sebagian orang. Bahkan tidak pakai semprotan pun pakai air aqua itu di. Oke. Itu boleh. Ya, boleh. Ya, boleh. Ya. Saya pernah melihat baca hadis zaman peperangan dulu kalau nggak salah itu dalam suasana kedinginan banget itu panglima perangnya tayamum gitu. Oke. Terus Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, ya dia benar. Itu gimana? Iya, ya ada tadi. Termasuk kategori tadi ada air tapi mungkin kesulitan menggunakan air. Kesulitan menggunakan air itu ya bisa karena tadi faktor kondisi alam yang tidak memungkinkan atau termasuk tadi kita sakit. Ya kalau sakit kan jelas ya. Itu kategori seperti itu ya. Meskipun ada hadis mengatakan salah satu penghapus dosa itu adalah faiz bagul wudu'i inda sabaroh, menyempurnakan wudu tidak dengan tayamum dalam kondisi dingin atau dalam kondisi malas. Itu salah satu waktu penghapusnya dosa. Tapi kembali lagi ya, selama kita masih bisa menggunakan air, tetap jangan digunakan dengan tayamum. Tapi kalau kasus di pesawat itu melihat keadaan. Kalau efeknya madorotnya lebih besar, misalnya wah ini menggunakan air kepioh, iso kena konslet listrik, bisa jadi bahaya penerbangan, yaitu lebih baik menyelamatkan jiwa daripada terjadi kecelakaan seperti itu. Ya, Islam itu agama yang mudah, jangan dipersulit, tapi jangan ngenteng-ngenteng. Keset, rasa wudu tayamum, nah itu keset, itu nggak bisa seperti itu. Ya, ada lagi yang lain, ibu-ibu?
Gimana bab tentang air ini? Sudah bisa mengantarkan pemahaman ibu-ibu? Kalau Ustaz bawa jamaah sama Ustaz diperintahkan mereka untuk tayamum atau untuk? Saya tayamum, tetap menggunakan tayamum karena sering ada instruksi tadi dari penerbangan, jamaah tidak boleh menggunakan air termasuk di kamar mandi karena di lantai yang Bapak Ibu gunakan itu ada saluran listrik yang bisa membahayakan pada penerbangan kita semua. Nah, saya mengikuti fatwa itu, berarti apa? Tetap menggunakan tayamum. Kan wudhunya di kursi itu juga. Nggih. Nggih. Ya, saya termasuk yang mengambil kondisi darurat menggunakan tayamum. Ya, seperti itu. Ada lagi yang lain? Monggo, Bu. Ya. Ya. Ya pakai tayamum. Pakai tayamum. Atau gini, nyun sewu. Kalau terjadi kasus ada orang misalnya nganggo gip bagian tangannya, gitu. Nah, gip ini kan kalau di gip kan nggak kena air wudhu tuh. Bagaimana caranya? Maka bagian yang tidak digip tetap harus menggunakan air secara sempurna. Mukanya harus pakai air, tangan yang kira-kira bisa terkena air dikasih air, ya. Dan yang sewu bagian gip bagian luar juga dengan cukup napa? Mengusapnya dengan air. Lalu tangan yang lain air normal seperti itu. Meskipun dalam mazhab Syafi'i bila terjadi pada orang yang memiliki gip atau memiliki perban pada salah satu anggota wudunya, maka nanti selain wudunya yang bisa dia basuh dengan air wudu, nanti dilengkapi dengan tayamum, sehingga double. Selain dia wudu, dia juga melengkapinya dengan tayamum untuk menutupi kekurangan anggota dia yang tidak terkena air wudu. Seperti itu, ya. Jadi sekali lagi alasan boleh tayamum itu wa in kuntum mardo, apabila kalian sakit, au ala safarin, atau kalian sedang dalam keadaan safar kayak haji umroh, falam tajidu ma'an, dan kalian tidak mendapati air, fatayammamu sha'idan thayyiba, maka tayamumlah kalian dengan menggunakan tanah yang suci. Meskipun Bapak Ibu tentang tanah ini ada yang memaknakan harus pakai tanah atau debu. Sehingga sering ada jamaah yang nyun sewu itu membawa tanah kalau mau umroh, mau haji itu. Nganggo wadah. Nggih. Bagaimana itu? Enggak apa-apa. Karena memang pendapat seperti itu. Harus menggunakan tanah. Ibu-ibu nyun sewu, kalau ibu-ibu pernah mondok atau nunggu orang sakit di Nur Hidayah, itu pasti nyiapkan tanah. Ada wadah seperti itu, isinya tanah. Untuk apa? Orang yang berpendapat bahwa tayamum itu harus menggunakan tanah atau debu. Tapi juga ada yang berpendapat bahwa soidan thayyibah itu apa saja yang ada di sekitar kita itu bisa dijadikan media untuk bertayamum. Mulai ke dinding, gitu, ke sandaran kursi, gitu. Nah, sementing ampun ke bokong pramugari mawon, gitu. Nah, jadi nyun sewu itu dikategorikan suci ke lantai kemana seperti itu. Oke. Nanti insyaallah kita akan sampai pada bahasan tentang cara tayamum supaya kita saat menjalankan haji dan umroh sudah memiliki ilmunya. Amin Allahumma amin. Ya. Sebenarnya gini harusnya Pak Nurdin, kalau saran saya loh. Ini sebelum ngaji itu meskipun nyun sewu ini bukan jamaah mau haji umroh, itu mungkin diawali dengan baca Asmaul Husna, baca talbiyah, doa perjalanan. Paling enggak 10 menit sebelum kajian itu banyak bacaan-bacaan sehingga nanti pun punya sang. Ya, nanti kalau enggak punya materi tak kasih, saya ada. Ya. Kayak pengajian Rebo itu sudah dapat momentum. Baik. Cekap enggak? Alhamdulillah, ibu semuanya, mudah-mudahan ibu semuanya dikasih umur panjang, sehat walafiat, senantiasa istiqomah, semangat belajar, dan ibu semuanya semuanya bisa menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sekian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, jadi mintaan.